Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi laylah ats-tsalitsah min syahri Ramadan, yang mana pada kesempatan malam ini masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dari tafsir Al-Fatihah dan juga qiraah asyarah dari Al-Fatihah. Maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu permasalahan apakah Al-Fatihah dia termasuk dari, apakah Al-Basmalah dia termasuk dari Al-Fatihah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang diawali padanya surat Al-Fatihah, apakah dia dari Al-Fatihah atau bukan? Maka jawabnya, dia termasuk dari Al-Fatihah atau tidak? Ar-rajih Al-Basmalah laisat minal Fatihah. Tukharribun muta'ammidun li'anna ma yujibun. Pas saat nggak bisa jawab dimatikan. Kada harakat hakakum. Bisa jawab langsung. Maka yang rajih Al-Basmalah bukan dari Al-Fatihah. Dan ini yang diterjihkan oleh para ulama. Maka kalimat Basmalah bukan dari Al-Fatihah. Basmalah hanya dibaca pada awal-awal dari surat saja. Kemudian keutamaan basmalah telah kita lewati di pelajaran yang lalu, bahwa dari keutamaan basmalah, jika kita baca maka akan mengecilkan syaitan. Maka jika kalian merasa takut suatu malam, bacalah basmalah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dikatakan oleh seorang sahabi, di saat naik kuda, fa'athartu dabah, di saat dia naik kuda maka kuda tersebut menjadi dalam keadaan buas. Malakum kada. Maka akhirnya dia menghina dari asyaiton. Dikatakan ta'isya syaiton. Maka matilah syaiton, celakalah syaiton, dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Nabi, la taqul ta'isya syaiton, fa innaka idza qulta dzalika ta'adzama hatta yakunu mithlal bait. Jangan engkau menghina syaitan, karena syaitan jika dihina, mampus kau syaitan, maka dia akan membesar, bahkan seperti rumah. Tapi katakanlah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakunu mithla dzubab. Maka syaitan itu akan terus mengecil sampai seperti lalat. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Lalu setelah kita mengetahui Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, lalu kita bagaimana membacanya? Al-iyal, iyal, lau sakatul iyal ahsan, ma yanfa hada dars yuz'iju kam minan nas huna bisabab wahid walad ma yaslu hada. Maka Bismillahirrahmanirrahim di sini meskipun kita mengetahui dia bukan dari Al-Fatihah, namun di sini kita katakan kita mempelajarinya dikarenakan memulai dari berbagai surat, dan Al-Fatihah dari surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana i'rab dan terjemah dan juga tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim? Maka bismillahi, ba di sini harfu jar, dan dia juga dari harf al-isti'anah.
maknanya meminta bantuan. Maka bismillah dengan menyebut nama Allah, meminta bantuan, khariju hada ali hada, ausab gitu, mayanfa, mayastami'una nas hatta huna, ala wahid walad, yadur alal jami'. Maka ba di harfu jar di sini dia adalah ba al isti'anah dan dia menjarkan, maka ismun majrurun bil ba. Dan ismi mudhaf dan lafdul jalalah mudhafun ilaih, bismillahi. Maka ar-Rahmani ar-Rahimi dua sifat untuk Allah. Maka di sini bismillahi dengan menyebut nama Allah. Maka ba di sini dinamakan ba al-isti'anah. Apa makna ba al-isti'anah? Ba yang memberikan makna bantuan. Sehingga seorang muslim jika mau makan, bismillah. Jika mau tidur, bismillah. Jika mau menulis, mau berdakwah, mau menuntut ilmu, bismillah. Mau bekerja membuat batu bata, bismillah. Maknanya dengan menyebut nama Allah, aku meminta bantuanmu wahai Allah. Seperti itu. Maka ini makna dari bismillahirrahmanirrahim, dan ba di sini ba lil isti'anah sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, fahazamuhum biidnillah. Maka di saat terjadi peperangan Daud dengan Jalut, fahazamuhum biidnillah, maka kelompok dari Nabi Daud menghancurkan kelompok Jalut yang besar. Fahazamuhum biidnillah. Ba di sini faidahnya seperti bismillah, ba al-isti'anah. Fahazamuhum, maka Daud menang dari Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Maka akhirnya Allah jadikan Daud membunuh Jalut dengan izinnya, dengan bantuannya. Maka ini makna dari ba al-isti'anah masuk kepada bismillah, seperti fahazamuhum biidnillah, ba al-isti'anah. Maka oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, mulailah dari perbuatan-perbuatan kalian, bahkan perkara yang mubah, mau bekerja, mau menulis, mau menuntut ilmu, ibadah, awali dengan basmalah, karena akan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Selesai dari bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alhamdu di sini maknanya mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Marfu dikarenakan mubtada. Lillahi lam harfi jar dan ismun dinamakan lafdul jalalah, jangan di-i'rab dengan Allah. Lillahi, Allah majrur, maknanya Allah itu turun, Allah itu di bawah, tidak pantas meng-i'rab. Tetapi lam harfi jar dan lafdul jalalah Allah majrur, seperti itu. Alhamdulillahi, maka lafdul jalalah Allah di sini majrur, dia fi mahali rafa khobar. Maka maknanya alhamdulillahi, aku bersyukur, aku memuji, lillahi, untuk Allah. Rabbil alamin, mana Rabbi di sini majrur dikarenakan dia badal dari kalimat Allah, pengganti dari kalimat Allah. Maka oleh sebab itu Rabb dengan lafdul jalalah Allah boleh saling mengganti. Lianna Allah wa Rabb badal, kilahuma sawa. Rabbul alamin maknanya Allah. Maka sebab itu di dalam i'rab Rabbu badal. Maka Rabbil alamin kenapa majrur Rabbi? Li'anna badal min lillahi, min lafdil jalalah Allah. Maka dia mengganti, dan pengganti harus sama majrur. Rabbi mudhaf, al alamina mudhaf ilaih majrur bil ya.
li'annahu mulhaq bi jam'i mudzakkar as-salim. Karena di sini bukan mudzakkar salim tetapi mulhaq bi jam'i mudzakkar as-salim. Kenapa? Karena dia sama-sama jamak, namun alamin kumpulan dari yang tidak bernyawa seperti gunung-gunung, langit, rembulan. Dan dari syarat di ilmi nahwi dari jam'u mudzakkar as-salim dia harus berakal. Adapun di sini tidak berakal. Alamin semua makhluk ciptaan Allah, langit, bumi, gunung tidak berakal. Sungai, lembah dan bukit tidak berakal, maka dinamakan dengan mulhaq bi jam'i mudzakkar as-salim, i'rabnya sama. Majrur bi ya wa nun seperti di sini mudhaf ilaih rabbil alamin, dan marfu dengan waw nun seperti misalnya jika marfu al-alamun dengan waw nun, namun dikarenakan dia majrur mudhaf ilaih jadi rabbil alamin. Dan di qiraah nanti Yaqub dia akan dibaca dengan ha as-saktah rabbil alaminah, karena dia termasuk mulhaq dari jam'i mudzakkar as-salim. Kemudian alhamdu. Apa makna alhamdu? Telah ditafsirkan oleh para ulama as-salaf bahwa alhamdu pujian untuk Allah. Segala pujian alhamdu. Segala pujian untuk Allah. Maka telah datang tafsir ini pertama dari Ibni Abbas, di mana berkata Jibril kepada Nabi Muhammad. Hadis ini marfu, ya Muhammad alhamdulillah. Qul ya Muhammad alhamdulillah. Katakanlah wahai Muhammad alhamdulillah. Qala Ibnu Abbas alhamdulillah huwa syukru lillah. Bahwa kalimat alhamdulillah adalah syukur kepada Allah. Wal iqrar bi nikmatihi wa hidayatihi wa ibtidaihi wa ghairi dzalik. Dan mengakui atas segala kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Maka di saat kita mengatakan alhamdulillah, maknanya mengakui segala kenikmatan Allah atas kita dan mensyukuri Allah. Hadis yang tadi marfu datang dari Ibnu Abbas menceritakan bagaimana Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad. Namun sayang hadis ini hadis yang dhaif, karena di sanadnya dari jalan Bishr ibnu Umarah haddatsana Abu Raub ani Dhahhak an Ibni Abbas. Maka yang menjadi permasalahan di sini Bishr ibnu Umarah, bahwa dia didhaifkan oleh para ulama. Dikatakan oleh An-Nasa'i dhaif, dan oleh Imam Al-Bukhari tu'rafu wa tungkir, bahwa dia ma'ruf dengan nakarah, berkesendirian hadisnya. Yang jelas telah datang dari Nabi sendiri namun sanadnya dhaif. Karena di sanadnya tadi ada Bishr ibnu Umarah. Kemudian datang dari sahabat yang lain, dari Al-Hakam ibnu Ufair wa kanat lahu suhbah. Al-Hakam ibnu Ufair berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qult alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakartallaha fazadak. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Al-Hakam ibnu Ufair, jika kamu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu telah memuji kepada Allah dan menambah dengan segala pujian. Maka ini pun sanadnya tidak sahih. Dikeluarkan oleh At-Tabari dari jalan Isa ibni Ibrahim an Musa ibni Abi Habib anil Hakam ibni Ufair. Maka sanadnya ada Isa ibnu Ibrahim dan dia rawi yang dhaif pula. Bahkan dhaifnya dhaif jiddan. Berkata Al-Bukhari munkarul hadis. Berkata Ibnu Ma'in laisa bisyai'. Dan berkata Ibnu Hibban la yajuz al-ihtijaju bihi. Maka lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan bahwa dia dhaifun jiddan. Dan berkata An-Nasa'i matrukul hadis, hadisnya dibuang. Maka hadis yang kedua tadi datang dari sahabat, kalimat alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, dhaif. Datang dari Ibnu Abbas marfu,
dhaif. Maka tinggal apa? Di sana ada asar dari tabi'in yang mana sahih dari ucapan Ka'ab. Dan di sini Ka'ab di sini bukan Ka'ab ibnu Al-Ujrah sahabi, tapi Ka'ab al-Akhbar, seorang tabi'i. Maka telah datang dari Ka'ab al-Akhbar berkata, alhamdulillah fadzalika sana Allah. Di saat seorang muslim mengatakan alhamdulillah, berarti maknanya dia memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Adapun riwayat ini maka riwayat yang sahih. Akhrajahu Imam At-Tabari dari Yunus ibni Abdul A'la As-Sadafi thiqah. Amba'ana Ibnu Wahab, Abdullah ibnu Wahab imam. Haddatsani Umar ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Saleh an Abi Saleh. Suhail walad Abi Saleh huwa hasanul hadis au thiqah. Al-muhim, sanad ini bisa kita jadikan pendalilan. Dan Ka'ab di sini adalah Ka'ab, bukan Ibnu Murrah, ataupun bukan Ka'ab ibnu Malik, ataupun yang jelas bukan sahabi, tetapi dia Ka'ab al-Akhbar, seorang tabi'i. Maka sanadnya sahih, meskipun dia tabi'i bisa diambil dari tafsirnya. Maka cukuplah bahwa makna alhamdulillah dia adalah pujian kepada Allah. Dan keutamaan seseorang, awas, praktekkan ini apalagi di saat kita berpuasa sekarang, di saat berbuka. Keutamaan seseorang membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah. Apa keutamaannya? Di saat kita makan dan di saat kita minum, di saat kita sahur, di saat kita berbuka, keutamaannya orang-orang yang membaca basmalah di saat makan dan minum, Allah meridhoinya. Jika Allah meridhoi kita, siapa yang akan memusuhi kita? Tidak peduli. Seluruh manusia di jagat raya ini memusuhi kita. Dan Allah yardo kepada kita, Allah ridho kepada kita. Nahnu la nubali. Idan ridallah fauqa kulla syai'. Keridhaan Allah di atas segala sesuatu. Fa idan nahnu natlub ridallah bimada. Lalu kita meminta keridhaan Allah dengan apa? Dengan diantaranya mengucapkan alhamdulillah di saat kita makan dan minum. Maka dari keutamaan alhamdulillah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihfadu innallaha la yarda. Lam huna lam taukid, bukan la penafian, lakin lam la yarda, ditulisnya la yarda, lam ya ra, la yarda. Maka dihafal ini, innallaha la yarda, Allah sangat ridho anil abd, di saat seorang hamba an yakula al-aqlah fayahmidahu, di saat dia makan satu suap mau nyebutnya alhamdulillah. Gak mesti satu suap, mungkin setelah selesai dari makanan yang tersaji dia katakan alhamdulillah. Maka Allah ridho kepada orang ini. Au yashraba asyurbata fayahmadahu alaiha, atau seseorang yang minum dalam keadaan haus, maka dia minum beberapa teguk kemudian berkata alhamdulillah, maka dia dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Maka laksanakan ini. Habis. Kopi mana kopi? Mau alhamdulillah habis. Gimana Bu Yazid? Habis, nggak ada. Kopi mana kopi? Kalau di Malaysia kemarin kita Milo. Jadi bukan kopi mana kopi, tapi Milo mana Milo. Maka kembali kepada permasalahan di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik, disebutkan keutamaan dari bersyukur kepada Allah, menyebutkan alhamdulillah, maka itu sangat besar. Mendapatkan ridho Allah, sehingga seseorang yang merasa sempit
dibenci oleh tetangganya, dibenci oleh orang sekitarnya, dibenci dakwahnya, dijauhkan dari mad'unya, maka dia bersabar. Jangan takut. Wala yakhafu laumata laimin. Selama kamu dalam keadaan berdakwah kepada Allah dengan benar, maka jalankanlah. Selama tidak mengajak kepada perpecahan, tidak mengajak kepada kebid'ahan, tidak mengajak kepada perbuatan yang buruk, maka laksanakanlah tawakal Allah. Lalu bagaimana orang mencelaknya, orang menjauhinya? Maka cari keridhaan Allah. Ini yang cukup bagi kita. Maka dengan menyebutkan alhamdulillah di saat makan, alhamdulillah di saat minum, maka Allah akan meridhoi kita. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan dari pelajaran tafsir dari Al-Fatihah. Maka kita selesai dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim, yang mana faidahnya tadi kalimat Bismillah. Jika kalian takut kepada syaitan, jangan mencela syaitan. Jika menampakkan syaitan kuntilanak ataupun apa saja, jangan kemudian diburuk-burukkan. Dasar syaitan, dasar pocong, dasar bla bla bla. Jangan disebutkan ta'isa asyaiton, tapi katakan Bismillah, maka dia akan mengerut bagaikan lalat. Jadi please jangan takut. Anak-anak nih yang tidur tanpa orang tuanya, jangan takut. Karena semuanya di sini kita dalam keadaan perlindungan Allah. Alhamdulillah. Selesai dari ilmu tafsir. Silahkan bapak-bapak yang mau mengikuti kajian qiraah atau yang mau pulang silahkan. Sekarang kita masuk kepada qiraah Al-Fatihah.